Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada para peserta Hopkardis Holistic Approach in Cardiovascular Disease Virtual Meeting 2021. Acara ini diselenggarakan oleh Divisi Kardiologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKU RSCM bekerja sama dengan Ikatan Keseminatan Kardiovaskular Indonesia dan juga didukung oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam atau PAPDI dan juga pengembangan keprofesian berkelanjutan dari Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM. Webinar kita kali ini adalah mengenai temanya Coronary Heart Disease, Consciously Treating Vascular Disease, Do What is Right, Not What is Easy. Dan virtual meeting kali ini dengan temanya adalah The Role of Imaging in Coronary Artery Disease yang juga bekerja sama dengan ASCI, yaitu Asian Society of Cardiovascular Imaging. Nah, pada kesempatan kali ini kita sangat beruntung mendapatkan dua speaker yang sangat bagus, yaitu Dr. Muhadi dari Indonesia dan juga itu juga ada international speaker dari Korea Selatan, Dr. Don Hyun Yang. Saya mohon izin, nanti saya akan melakukan moderator, memimpin acara dalam bahasa Indonesia dan juga mungkin sebagian dalam bahasa Inggris, karena ada di antara kita ada internal speaker yaitu Dr. Yang. Sebagai permulaan akan kita tampilkan yaitu pembicara pertama yaitu Dr. Muhadi, spesialis penyakit dalam. Beliau adalah staf divisi dari kardiologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKU RSCM. Beliau menamatkan dokter umumnya di FKUI tahun 2001, juga menamatkan ilmu penyakit dalam di FKUI tahun 2009, subspesialis konsultan kardiovaskular, dan juga mendapatkan Fellow Indonesian Society of Internal Medicine FINASIN. Saat ini beliau bekerja sebagai staf divisi kardio Departemen Penyakit Dalam FKUI RSCM dan juga staf di pelayanan jantung terpadu RSCM. Beliau juga aktif sebagai koordinator training center dari BLS ACLS dari American Heart Association yang bekerja sama dengan IKKI atau Ikatan Keseminatan Kardiovaskular Indonesia. Today we have two speakers. Good morning, everyone, the participant of Hopkardis Virtual Meeting 2021. Now we have the webinar virtual meeting of Hopkardis 2021 with the theme coronary artery disease. And today's topic is about the role of imaging in coronary artery disease. And also today we have very lucky to have two excellent speakers. First speaker is Dr. Muhadi from Indonesia, and the second speaker is Dr. Yang from Seoul, South Korea. Now I have to let the Dr. Muhadi to present his topic. Please, Dr. Muhadi, present your topic. Time is yours. Baik. Thank you, terima kasih Dr. Rian and welcome Prof. Dr. Yang from Seoul. Nice to meet you. Sejak sekalian, terima kasih tadi sudah diperkenalkan oleh Dr. Rian selaku moderator terkait topik yang akan dibawakan oleh saya di sini bersama nanti kita berdiskusi dengan Dr. Yang from Korea. Sejak sekalian, selamat datang di acara Hopkardis. Kali ini kita sudah masuk ke topik atau masuk dalam gelombang kedua, second wave, khususnya coronary artery disease. Izinkan saya menyampaikan screen terlebih dahulu. Baik, Dr. Yan, apakah sudah terlihat screen yang saya sampaikan? Ya, sudah. Ya, sudah. Bisa dilihat. Ya.
Sudah jelas, Dokter ya? Ya, sudah. Baik, sekalian, topik pagi hari ini kita bicara mengenai peran dari stres ekokardiografi pada kasus coronary artery disease atau pada kasus ischemic heart disease. Sekalian, merujuk pada guidelines yang terbaru yang sebagian besar akan saya gunakan dalam presentasi pagi hari ini, itu yang dikeluarkan oleh American Society of Echocardiography tahun 2020, yaitu Guidelines and Standards Performance, Interpretation, and Application of Stress Echocardiography in Ischemic Heart Disease. Jadi panduan terkait dengan stress ekokardiografi pada ischemic heart disease. Nah, sedangkan pada kasus non-ischemic heart disease, ternyata peran dari stress ekokardiografi juga ada tempatnya. Ini bisa kita lihat pada jurnal yang dikeluarkan bersama antara European Society of Cardiovascular Imaging dan American Society of Echocardiography tahun 2017. Itu beberapa non-ischemic heart disease yang kita bisa lakukan pemeriksaan dengan stress ekokardiografi, diantaranya adalah menilai fungsi diastolik, kemudian hipertensi pulmonal, valvular heart disease, kardiomyopati, athlete's heart, dan congenital heart disease. Nah, sekalian, terkait dengan pemeriksaan ekokardiografi atau stress ekokardiografi, ini kita memiliki beberapa pilihan tergantung dari kondisi klinis pasien dengan coronary artery disease tersebut atau dengan kecurigaan coronary artery disease tersebut. Paling tidak ada dua yang kita kenal, yaitu exercise stress ekokardiografi dan yang kedua pharmacological stress ekokardiografi. Dan kalau kita merujuk pada pemeriksaan secara klinis, mana yang lebih tepat indikasi untuk melakukan dua pemeriksaan tersebut, kita bisa lihat di sini bahwa penggunaan exercise stress test ini sebenarnya adalah pilihan yang utama pada pasien-pasien yang memang mampu melakukan kegiatan exercise, karena secara fisiologis memang ini lebih diutamakan atau lebih baik. Sedangkan penggunaan pharmacological stress echo, misalkan dengan dibutamin stress echo yang lebih sering dikerjakan, itu terutama pada mereka yang tidak mampu dilakukan tindakan exercise atau mereka pada kondisi asma, ya. Nah, ini di dalam tabel ini juga kita lihat beberapa karakteristik yang baik untuk melakukan pilihan tindakan ekokardiografi. Ya, misalkan dibutamin stress echo ini pilihan pada mereka yang tidak mampu melakukan exercise atau ada kontraindikasi untuk exercise. Kemudian pada pasien-pasien yang asma atau dengan menggunakan terapi teofilin juga pilihannya ada dengan dibutamin stress echo. Sedangkan pada pasien-pasien yang relatif hipotensi, kemudian ada ventricular ectopy atau ada second degree AV block, kita bisa menggunakan exercise stress test. Nah, sekalian, tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa exercise stress ekokardiografi atau EXI ini memang tes yang terpilih ya pada sebagian besar kasus-kasus dengan ischemic myocard atau coronary artery disease, karena memang lebih fisiologis dan juga mampu menggambarkan informasi prognostik terkait dengan functional status. Nah, dan kalau kita merujuk pada tabel di sebelah kanan ini, kita lihat bahwa sensitivitas dan spesifitas dari exercise stress test dibandingkan dengan pilihan pharmacological stress test juga relatif memiliki nilai yang hampir setara antara sensitivitas dan spesifitas yang cukup baik. Jadi artinya pilihan exercise ini memang pilihan yang baik. Nah, barangkali memang kita paling sering mengenal dua modalitas ini, yaitu menggunakan treadmill test dan menggunakan supine baik exercise stress ataupun applied baik exercise test ya. Jadi kita bisa dengan menggunakan bike ini dalam kondisi supine ataupun berdiri. Memang lebih nyaman menggunakan supine bike exercise test karena penilaian ekokardiografinya bisa lebih mudah secara teknis. Nah, sedangkan pharmacological stress ekokardiografi ini memang diperuntukkan terutama pada pasien-pasien yang tidak mampu melakukan tindakan exercise ya. Ini rekomendasinya kelas 1B. Sedangkan kalau mampu maka pilihannya terutama kelas 1A dan exercise stress test.
Nah, tadi sudah disinggung bahwa penggunaan pharmacological agent ini bisa dubutamin ataupun vasodilator, ya, walaupun kita lebih sering menggunakan dubutamin. Nah, ini adalah preparation, ya, persiapan yang harus dilengkapi pada pelaksanaan stress test tersebut, ya, baik itu menggunakan ekokardiografi stress test ataupun menggunakan exercise stress ekokardiografi. Ya, bagaimana kita bisa men-setting ruangan, ya, dan yang paling penting selain ada monitor yang bisa melakukan evaluasi secara lengkap dalam satu layar, mampu melakukan tampilan gambar untuk 4 screen, juga adalah troli emergensi, ya, troli emergensi yang sangat penting ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, karena memang exercise stress ini baik itu exercise dalam treadmill ataupun spine bike exercise ataupun dengan pharmacological juga memiliki risiko untuk terjadi sesuatu kondisi emergensi. Dan juga karena ada penggunaan obat khususnya pada pasien dengan dubutamin stress echo, maka pencegahan atau persiapan untuk terjadinya anaphylactic shock itu mesti disiapkan dalam troli emergensi tersebut. Begitu pula obat-obatan yang dibutuhkan seperti atropin atau beta blocker yang memang dibutuhkan pada saat melakukan tindakan dubutamin stress echo selain dubutamin itu sendiri. Nah, sejauh sekalian, sebenarnya apa indikasi pemeriksaan stress ekografi pada coronary disease? Nah, ini ada beberapa indikasi yang kita bisa lihat di sini, yaitu untuk melakukan penegakan diagnostik pada pasien-pasien dengan angina pectoris yang stabil, ya, yang memang kecurigaan untuk coronary disease-nya itu masih ambigu, masih ragu, ini mungkin intermediate. Kemudian pada mereka dengan pasien-pasien yang kita curigai acute coronary syndrome, ya, tetapi EKG-nya tidak mendukung dan biomarkernya itu negatif, atau dengan kata lain itu ACS yang low risk. Ini juga diperlukan evaluasi stress ekokardiografi. Yang lainnya juga penilaian fungsi, ya, pada pasien-pasien, ya, dengan kita curiga ada severity coronary disease, kemudian juga melihat apakah pasien dengan dyspnea apakah asalnya dari kardiak ataupun non kardiak. Begitu pula pada pasien-pasien CAD ini untuk prognostik dan penilaian risiko serta melihat apakah ada residual myocardial ischemia pada pasien yang telah dilakukan tindakan revaskularisasi. Nah, secara spesifik indikasi untuk pharmacological stress echo atau dubutamin stress echo tadi sudah disebut pada mereka yang tidak bisa melakukan exercise stress, ya, karena kontraindikasi ataupun karena tidak mampu, ya, misalkan ada claudicatio. Kemudian pada mereka yang dilakukan tindakan exercise stress namun tidak diagnostik, ya, atau masih ragu terkait dengan hasil, pada mereka dengan LBDD atau ada perubahan signifikan pada EKG yang mungkin menyulitkan penilaian terkait dengan EKG tersebut, ya, karena ada LBDD dan pada mereka yang melakukan tindakan stres EKG treadmill itu submaksimal atau tidak maksimal. Nah, ya sekalian, ini adalah protokol terkait dengan exercise stress ekokardiografi, Bruce protokol, ya, pada evaluasi dengan treadmill exercise stress dan supine bicycle protokol, ya, yang kita bisa lihat di sini. Nah, secara umum tidak jauh berbeda bahwa dilakukan pemeriksaan ekokardiografi baseline sebelum stress testnya kita lakukan, kemudian dilakukan evaluasi atau pelaksanaan exercise stress, ya, baik itu treadmill maupun dengan bicycle. Kemudian setelah fase peaknya terlewati, maka dilakukan pemeriksaan ekokardiografi yang berikutnya. Nah, ini nanti akan kita lihat beberapa penilaian, ya, secara klinis yang dinilai adalah bagaimana respon blood pressure, kemudian gambar EKG, ya, kemudian monitoring terkait dengan ekokardiografinya. Nanti kita akan bahas juga di belakang, ya, fungsi sistolik, kemudian regional wall motion, kemudian penilaian fungsi diastolik, gitu, ya, dan beberapa penilaian tambahan nanti kita bisa lihat. Nah, jadi tadi sudah disinggung, evaluasi akan kita lihat pada posisi resting atau baseline, kemudian pada saat exercise, dan pada saat post exercise.
Ya, selain tadi penilaian klinis blood pressure dan EKG, ya juga penilaian ekokardiografi yang paling tidak kita mendapatkan gambaran view parasternal long axis view, short axis view, ya pada level mitral valve, ya kemudian juga apical two chamber, fourth chamber dan long axis view. Ya, kemudian kita juga bisa atau dapat melakukan pemeriksaan di mitral velocity, ya melihat gambaran fungsi diastolik dan juga penilaian tricuspid regurgitation velocity. Nah, terkait dengan DSE ini dibandingkan dengan pharmacological stress echo yang lain itu lebih disukai, ya, terutama karena memang lebih baik atau lebih dalam menggambarkan penilaian regional wall motion. Dan secara umum memang lebih banyak digunakan, kemudian juga lebih direkomendasikan pada pasien-pasien dengan disfungsi sistolik ventricular kiri, ya, yang kita juga akan mendapatkan manfaat dari tindakan revaskulasi koroner. Penggunaan dobutamin yang diberikan pada pemeriksaan DSE ini itu secara bertahap, ya, dimulai dari dosis 5 mg per kilogram per menit, kemudian ditingkatkan dosis tersebut setiap 3 menit, ya, interval untuk 10 miligram, 20, 30 sampai dengan 40 miligram. Sedangkan low dose butamin yang biasanya dimulai pada 2,5 mg per kilogram per menit ini umumnya kita berikan atau kita lakukan pada saat penilaian myocard viability, ya, pada pasien-pasien yang kita ingin lihat bagaimana viability myocardnya. Nah, protokol DSE, kalau tadi protokol dari exercise sudah kita dapatkan melalui treadmill maupun bicycle, maka protokol dobutamin stress echo ini ya secara umum tidak berbeda. Fase restingnya kita lakukan penilaian ekokardiografi, kemudian dijalankan dobutamin dengan mulai dosis 5 mg, kemudian bertahap dinaikkan tiap 3 menit sampai dengan 40 mg. Nah, untuk target heart rate yang diinginkan dalam hal penilaian adalah 85%, ya, lebih dari 80% dari maksimum age predicted, ya, dari berdasarkan usia. Dan tentu saja fase-fase tiap 3 menit tadi, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, kita lakukan evaluasi, terutama nanti di fase intermediate yaitu kurang 7% dan fase peak stressnya setelah fase basal atau pada fase istirahat kita evaluasi ekokardiografinya. Penggunaan atropin itu umumnya kita bisa berikan untuk mendapatkan target heart rate yang diinginkan, ya, biasanya pada mulai stage 3 atau pada 30 mg per kilogram, ya, sampai kemudian 40. Nah, sedangkan pada protokol dengan low dose itu terutama pada pasien-pasien yang kita akan melakukan evaluasi myocardial viability. Nah, tadi sudah disinggung bahwa secara klinis akan terlihat respon peningkatan blood pressure dan heart rate, ya, seiring dengan naiknya dosis dobutamin. Yang kita lihat di sini, ya, tekanan darah sistoliknya semakin meningkat pada dosis 5, 10, 20, ya, kemudian juga heart rate-nya juga semakin meningkat, namun diastoliknya akan turun, ya, seiring dengan peningkatan dosis, ya, dari dobutamin. Nah, apa yang kita lihat evaluasi ekokardiografinya dari berbagai macam modalitas tersebut, ya, baik treadmill, supine, bicycle ataupun dobutamin. Kita melihat bahwa penilaian secara regional maupun secara global, ya. Misalkan pada treadmill ini, ya, treadmill atau supine bicycle dan dobutamin, ya, respon normal respon regional motion itu akan terjadi hiperkinetik, ya. Tadi sebelumnya mungkin normal kinetik pada gambar echo, kemudian miokardnya menjadi hiperkinetik pasca penggunaan exercise ataupun pasca pemberian dobutamin dengan dosis yang high dose. Sedangkan bila terjadi hipokinesis sebelumnya adalah misalkan normokinetik kemudian jadi hipokinetik, maka ini akan terjadi suatu iskemik respon yang regional. Sedangkan secara global kita bisa lihat juga kalau respon normal itu akan terjadi peningkatan ejection fraction secara umum pada semua modalitas. Sedangkan terjadi satu respon iskemik yang global yaitu didapatkan penurunan ejection fraction, ya, peningkatan end diastolic volume maupun peningkatan end systolic volume. Nah, ini adalah bagan sederhana, ya,
kita akan melakukan pemeriksaan pada 4 view, ya, personal axis view, kemudian apical 4 chamber, apical 2 chamber, dan personal short axis view, ya, pada saat resting, kemudian pada saat peak stressnya atau pada peak dose-nya. Nah, ini gambaran yang kita lihat, selain kita melihat ball motion, ya, kita juga melihat ketebalan dari dinding jantung, ya. Misalkan pada posisi resting itu normal, kemudian normokinetik, terjadi hiperkinetik pada peak stress, maka itu respon yang normal. Tapi kalau misalkan ada hipokinetik pada saat resting, kemudian seiring dengan peningkatan stres ekokardiografi, baik itu dengan exercise maupun dengan pharmacological, terjadi hipokinesis yang makin berat, maka ini adalah respon iskemik yang terjadi, ataupun misalkan dari hipokinetik menjadi akinetik, itu juga respon iskemik. Begitu pula dengan gambar yang lainnya, ya, pada sebelumnya adalah akinetik dengan dinding yang tipis, kemudian menjadi tetap akinetik atau bahkan diskinetik, maka terjadi scar. Dan penilaian viability juga kita bisa lihat, tadinya hipokinetik atau akinetik, kemudian seiring dengan peningkatan dosis, ya, low dose, kemudian naik menjadi lebih baik kinetiknya, ataupun kemudian terjadi pertukaran, maka ini ada pasien dengan viable iskemik namun viable. Nah, paling tidak memang antara 80-85% target heart rate yang diinginkan pada DSE. Nah, penilaian regional wall motion kita juga bisa lihat berdasarkan evaluasi atau sistem score dari berbagai macam regional, paling tidak ada 17 regional, ya. Nanti kita hitung indeksnya. Ini kalau sebagai contoh, ya, ini ada kita lihat masing-masing. Kalau nilainya 1 itu normal, nilainya 2 hipokinetik, nilainya 3 kinetik, dan 4 itu diskinetik, tinggal kita jumlahkan saja skornya. Nah, ini tadi sudah disinggung perubahan dari motion atau wall motion, dari respon yang normal, kemudian respon iskemik, kemudian jaringan yang masih viable ataupun jaringan yang non viable atau nekrotik. Ya, kalau kita lihat di sini, baik itu pada saat resting atau low dose maupun high dose, tadinya akinetik tetap tidak berubah. Nah, ini adalah satu contoh respon yang normal atau tidak ada negatif iskemik respon. Ini pada view pada saat baseline atau resting, kemudian pada saat low dose, kemudian intermediate, dan pada saat peak dan post-nya. Nah, ini kita lihat dari personal axis view, kemudian short axis view, kemudian apical 2 chamber, apical 4 chamber. Kita lihat tidak hanya regional wall motion assessment-nya, juga kita lihat bagaimana ketebalan dinding ventrikel tersebut. Nah, sejauh sekalian, selain pemeriksaan secara visual, melihat motion, kita juga bisa melakukan beberapa pemeriksaan kuantitatif, ya. Walaupun demikian, memang tidak semua kita lakukan terkait dengan waktu yang diperlukan dalam penilaian tersebut. Ya, karena secara cepat pada saat kita selesai pada kondisi peak stresnya, maka paling tidak dalam waktu 1-2 menit kita harus sudah melakukan evaluasi ekokardiografi analisis, sehingga barangkali tidak bisa semua parameter kita ukur. Namun demikian, beberapa parameter yang bisa kita ukur dan bisa meningkatkan sensitivitas, itu diantaranya pengukuran ejection fraction dan end-systolic volume, kemudian mitral velocity, tissue Doppler imaging, strain and split rate, kemudian curve and mode, dan tools di speckle tracking echocardiografi. Nah, ini contoh penggunaan strain yang biasanya memang diberikan pada atau dilakukan pada pasien-pasien dengan pemeriksaan DSE, ya, tetapi memang akurasinya ini terbatas terkait dengan quality dari image, ya. Kemudian juga belum ada panduan yang khusus, ya, tidak konsisten. Dan pada pemeriksaan ini tidak kita bisa lakukan pemeriksaan dengan kontras, ya. Nah, ini sebagai contoh juga kalau menggunakan global Lechner strain pada saat DSE memang dikatakan meningkatkan sensitivitas dan spesifitasnya, ya. Bahkan kalau kita gabungkan dengan skor dari wall motion score index, sensitifnya bisa lebih meningkat lagi. Nah, bagaimana target atau menghentikan tindakan stres ekokardiografi tersebut? Ada beberapa yang kita bisa lihat di sini.
kapan kita stop ya, ada kondisi absolut ya kalau terjadi penurunan systolic blood pressure lebih dari 10, ada sustained VT ya, ada elevasi di lebih dari 1 mm dengan keluhan tentu saja, kemudian ada keluhan atau gangguan-gangguan di central nervous system, presyncope, dan ada thrombus. Relatif yang kita indikasi relatif untuk dihentikan yaitu kalau sudah tercapai maksimum heart rate-nya, kemudian didapatkan new wall motion abnormality, dilatasi LV yang progresif, kemudian penurunan systolic blood pressure dari baseline-nya, ada ST depresi dari 2 mm, kemudian ada stress induced arrhythmia, hipertensi yang sangat tinggi, dan heart rate yang turun lebih dari 20% dari baseline-nya. Hanya sekalian, memang ada beberapa keterbatasan pemeriksaan ekokariografi stres ini, diantaranya pada 20 tahun stres eko, yaitu kesulitan tentu saja karena memang basicnya adalah eko. Kita tahu bahwa assessment dari ekografi itu ada tergantung dari operator dependent, maka penilaian subjective assessment ini menjadi salah satu limitasi. Diperlukan tentu saja skill dari seorang sonografer untuk bisa melakukan interpretasi dan memilih sequence atau cycles yang harus dinilai disimpan. Dan kalau kita bandingkan di antara center yang experience dan non-experience, ternyata gap-nya masih cukup besar, sehingga ini salah satu keterbatasannya. Stress echo ini juga bisa sebagai tools untuk prediktor ya terkait dengan risiko. Ya di sini kita lihat mereka yang memiliki risiko yang very low itu kalau exercise stress-nya normal, capacity exercise-nya bagus, perfusi normal, strain-nya juga normal. Kemudian mereka yang high risk itu kalau misalkan ternyata didapatkan resting wall motion abnormality-nya sudah sangat luas, ejection fraction-nya yang kurang dari 40%, gambaran ekstensif iskemia, kemudian gambaran multivessel iskemia dilihat dari skor motion abnormality. Kemudian juga tidak ada perubahan atau bahkan turun ejection fraction-nya, itu merupakan prediktor yang jelek pada pasien-pasien dengan coronary disease. Nah, terkait dengan akurasi, tadi sudah disinggung di awal sedikit bahwa untuk Dobby-Tobin stress echo dia memiliki sensitivitas 75-80%, spesifitas 80-80%, tetapi memang bisa ditingkatkan sedikit dengan modalitas misalkan dengan strain echo atau global lacunar strain. Dan pada kondisi-kondisi tertentu ternyata high sensitivity ini bisa sampai 80-90%, ya bahkan spesifiknya bisa sampai 90% terkait dengan penilaian fungsi global dan outcome. Sekalian, exercise stress ini juga bisa dilakukan untuk penilaian viability seperti sudah disinggung awal ya, terutama paling sering menggunakan atau paling baik menggunakan DSA yang tadi sudah disinggung ya, secara prinsip tidak berbeda dalam penilaiannya, tetapi hanya bedanya menggunakan low dose, jadi dimulai dari 2,5 mg dan titrasinya sama ya, waktunya umumnya lebih diperpanjang. Kalau penilaian untuk iskemik dengan setting waktu per 3 menit ditingkatkan, tetapi pada DSA per 5 menit. Ya. Penilaiannya ya pada kondisi viability sudah disinggung tadi sedikit ya, kalau terjadi non viable maka pada saat resting didapatkan hipokinetik atau akinetik gitu ya, tapi pada saat peak dose-nya atau high dose-nya tetap tidak berubah. Sedangkan dikatakan viable itu kalau misalkan pada saat resting didapatkan hipokinetik, kemudian pada saat low dose terjadi peningkatan ya, jadi normokinetik ya, pada saat high dose kembali kepada posisi yang awal. Nah, ya paling tidak kita bisa menilai viable atau tidak itu dilihat dari perbaikan wall motion pada 2 segmen yang berurutan dan terjadi penurunan 20% dari wall motion score index yang tadi sudah disebutkan di awal. Nah, apakah stress echo ini ada risikonya? Tadi sudah disinggung, kita perlu persiapkan diantaranya trolley emergency karena memang ada beberapa risiko. Ya, tapi kalau kita di sini risikonya yang rendah adalah pada exercise stress echo. Nah, ini rekomendasi berdasarkan Atlas 2020 ya.
kelas 1A, level FMB pada pasien-pasien dengan curiga CAD, ya, itu maka perlu dilakukan tindakan ekokardiografi stres. Pada pasien-pasien dengan angina yang tidak khas, kemudian juga inisial stres ini juga merupakan rekomendasi bila pretest probability-nya tinggi dan bila ejection fraction-nya rendah. Ya. Kita bisa lihat di sini. Kemudian juga sebagai stratifikasi risiko stress imaging ini juga direkomendasikan pada pasien-pasien yang dengan exercise stress test treadmill misalkan itu masih meragukan. Nah, sekalian, ini adalah summary berbagai pilihan exercise maupun pharmacological stress echo, terutama dengan menggunakan duduk stress echo. Ya, secara fisiologis yang direkomendasikan memang yang exercise, kemudian pilihan terutama pada mereka yang tidak mampu exercise dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan pharmacological, terutama dopamine, ya, karakteristik penilaiannya tidak berbeda untuk melihat contractility, ya, oksigen demand, respon yang diharapkan memang terjadi heart rate yang meningkat, kemudian stroke volume pada exercise itu meningkat, ya. Pada dopamine stroke volumenya menurun atau tidak berubah, ya. Dan ada kontraindikasi, ya, yang kita bisa di sini kalau ada akut miokard infark, ya, kalau terjadi aritmia yang malignansi, gitu ya, atau terjadi severe hypertension, ini juga merupakan kontraindikasi. Nah, sekalian terkait dengan pandemi saat ini, exercise stress echo kita tahu merupakan potensi terjadinya karena tindakannya aerosol terjadi penularan, ya, sehingga memang mesti kita hati-hati dan pilihannya adalah menggunakan DSE dibandingkan dengan exercise. Dan kalaupun dilakukan tindakan tetap harus menggunakan face mask, ya, diusulkan adalah menggunakan N95, ya. Nah, dan di masa pandemi ini mungkin dengan menggunakan pharmacological stress itu atau DSE itu lebih dipilih, ya. Kesimpulan, sekalian, stress echo ini merupakan satu tools deteksi yang cukup baik, terutama pada assessment ischemic heart disease. Pada pasien-pasien yang masih mampu melakukan exercise itu lebih dipilih exercise dibandingkan pharmacological. Kemudian secara umum baik itu dengan exercise maupun dengan pharmacological stress test, ini kita lihat berdasarkan 4 tampilan pattern yang secara umum kita lakukan dari posisi normal, ya, iskemia, apakah ada nekrotik maupun viability. Kemudian DSE lebih disukai untuk alternatif pada mereka yang tidak mampu exercise, dan di antara kelompok pharmacological itu DSE lebih banyak digunakan dan juga lebih sering digunakan. Baik, siap sekalian, terima kasih. Barangkali itu bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Dr. Rian. Terima kasih. Rian, suaranya. Terima kasih Dr. Muhadi untuk presentasinya yang sangat jelas dan komprehensif mengenai stress echocardiografi in coronary artery disease. Untuk selanjutnya saya akan beralih ke pembicara kedua. Now we move to the second speaker, yaitu Dr. Dong Hyun Yang dari Korea Selatan. Karena ini adalah webinar dengan kolaborasi bekerja sama dengan ASCI, yaitu ASEAN Society Cardiovascular of Imaging. Jadi beliau adalah salah seorang pembicara dari ASCI. Dan saya akan menggunakan bahasa Inggris karena beliau adalah seorang international speaker. Pertama-tama saya bacakan dulu mengenai CV-nya. Dr. Dong Hyun Yang, MD PhD. Dr. Yang is an Associate Professor of Radiology, Director of Cardiovascular Imaging Center, Heart Institute, Asan Medical Center, University of Ulsan College of Medicine, Seoul, Korea. With educational background, he obtained
the medical college degree in Busan National University, School of Medicine, Busan, Korea. He also obtained a PhD, University of Busan in Seoul, Korea. And he also was a visiting scholar in Dalio Institute of Cardiovascular Center, New York in 2016. Dr. Yang now currently is an Associate Professor of Radiology, Director of Cardiovascular Imaging Center, Heart Institute in Asan Medical Center, Ulsan College of Medicine, Seoul, Korea. He is also a Director of Medical Imaging and Intelligent Reality Lab, and also had a Artificial Intelligence Research Group in Health Innovation Big Data Center Asan Institute of Life Science. We're really delighted to have you, Dr. Yang, and Dr. Yang will present his topic about coronary artery disease. Please, time is yours, Dr. Yang. Thank you. Yes. First, I would like to discuss coronary plaque imaging and then functional imaging of CCTA for identifying hemodynamically significant stenosis such as CT perfusion, CT-FFR, and soft-ended myocardial mass. Clinical implication of CT-defined plaque composition has been published in a lot of papers. Many researchers reported that the CT characteristics of coronary plaque were quite different between patients with acute coronary syndrome and stable angina patients. This famous trial, ROMIC-2, presented the importance of CT-defined high-risk plaque morphology. In this study, high-risk plaques refers to positive remodeling, low attenuation plaque here, a napkin ring sign, and spotty calcification within a plaque. Thin cap fibroatheroma, THICFAR, is used almost the samely with vulnerable plaque. The 65 micrometer, which is defined as a thin cap, goes far beyond the limitation of CT resolution. Therefore, it is theoretically impossible to evaluate the THICFAR accurately with CT. Nevertheless, many researchers attempted to compare with intravascular imaging to diagnose THICFAR with CT imaging. Nakajato, a Japanese researcher, has shown that THICFAR showed more frequently positive remodel and low attenuation plaque on CT in this comparative study between CT and OCT. The limitation of this comparative study is that it is a per lesion comparison, not a per section comparison. OCT is the gold standard for diagnosing THICFAR, and its diagnostic ability has been confirmed by the comparison with pathology. The presence or absence of THICFAR is diagnosed through per section comparison, not per lesion comparison. In per lesion comparison, it is not easy to know which features on pathology are directly related to the THICFAR. So I thought, why not per section comparison possible in CT? Professor Kang, an interventional imaging specialist at my institution, reported a very rare phenomenon called recanalization within thrombi of coronary using OCT. I wanted to use this case's CT to compare it with the OCT. Before reviewing the OCT, when I looked at the CT, there was a flap-like lesion in the coronary lumen, and I thought it could mean coronary dissection. In OCT, the lesion showed multiple recanalized lumen, like the lotus root. In CT, these morphological features are not very visible. However, a section-to-section comparison shows that some of the lesions in the OCT are also visible in CT, as you see these panels. Thus, in this comparative study, CT has its limitations, but I thought it could show the very detailed morphology of the coronary plaque if compared with the OCT and CT carefully. So I conducted a section-to-section comparison study to compare CT findings between THICFAR and non-THICFAR diagnosed with OCT. Before quantitative analysis of the images, the cardiologist and I reviewed the images together and performed co-registration between CT and OCT. Side branches, perivascular structure, lumen, and plaque morphology were used as fiduciary marker. As a result, we got over 700 sections and performed the analysis. The CT cross-sectional imaging was analyzed by drawing the ROI as shown on this right panel. The result, as previously known,
A section showing TIGFA showed more common low attenuation plaque, napkin ring sign, and positive remodel compared to a non-TIGFA section. On multivariate analysis, low attenuation plaque, napkin ring sign, and a large plaque burden assessed by CT angiography was associated with the presence of OCT-defined TIGFA in the section-to-section comparison study. The coronary lumen measured by CT showed a good correlation with OCT result. In addition, non-calcified plaque area measured by CT showed a significant correlation with the lipid portion measured by OCT. This picture shows the typical shape of the TIGFA in the OCT and the corresponding CT image. The dark signal intensity in the OCT image indicated a lipid-rich plaque that matches the low attenuation plaque CT here. This case shows an example of the TIGFA with little luminal layering. Although the lumen is maintained in CT here, the low attenuation plaque is well visible here. This section shows an example of TIGFA that matches well with a napkin ring sign. However, not all TIGFAs were visible on CT. This section shows TIGFA and plaque rupture on OCT, but CT looks almost normal. So, low attenuation plaque, napkin ring sign, and a large plaque burden assessed by CT angiography have been associated with the presence of OCT-defined TIGFA in a section-to-section comparison. Second item is CT perfusion as a functional imaging tool of coronary stenosis. The first CT perfusion paper published from Japan by Professor Kurata and Professor Mochizuki in 2005. They reported a feasibility of static CT perfusion using 16-slice CT. I'm one of a follower of this frontier group of CT perfusion. This diagram shows two different methods of CT perfusion. Dynamic method, this upper panel, versus a static method, this lower panel. Dynamic CT perfusion acquire multiple imaging along contrast enhancement time of the myocardium, while static CT perfusion obtain a single phase of CT image. Here is an example of dynamic CT perfusion in 40-year-old gentleman. Perfusion CT revealed perfusion defect in RC territory inferior wall. Using dedicated software, we could estimate myocardial blood flow. Because this image performed using shuttle mode in dual source CT, we can see the line between upper half and lower half of the LV myocardium. This temporal dispersion is one of the limitations of shuttle mode scanning of dynamic CT perfusion. Here is an example of a single shot or static myocardial CT perfusion. If we obtain CT data using retrospective ECG gating, we could obtain whole cardiac set data at the expense of radiation dose. In this method of static scanning, wall motion abnormality could be additionally assessed. The most important benefit of dynamic CT perfusion is the feasibility of quantification of myocardial perfusion. However, the superior accuracy of the dynamic CT perfusion has not been confirmed in the human study. Many validation studies using dynamic CT perfusion have been published, but the limitation of dynamic CTP is the wide range of myocardial blood flow cutoff values. This wide range of cutoff value of myocardial blood flow resulted from a lack of standardized acquisition protocol, difference of patient risk profile, prevalence of CAD, and different FFR threshold. Moreover, only limited data are available on normal myocardial blood flow on CT dynamic perfusion. At my institution, Asan Medical Center, we are performing static CT perfusion on second or third generation dual source CT scanner with a stress-first method without delayed enhancement scan. From 2011, we did CT perfusion over 2,000 cases for patients with high risk factors of coronary artery disease. Diagnostic clue of perfusion defect is low density lesion conforming coronary artery territory, as you see this panel. To exclude the artifact, multiple cardiac phase images were reviewed.
discriminating artifact from true lesion is very important. Generally, artifact does not correspond to a vascular territory and usually show triangular shape, preferentially in the basal inferolateral wall. This is a typical example of an artifact in inferolateral wall. You can notice that there is low density lesion only in 30% of all interval, and this low density lesion is disappeared in other cardiac phases. And we validated our protocol of static CT perfusion using FFR as a reference standard. Static CT perfusion showed relatively higher specificity as compared with CT angiography and showed incremental diagnostic value over CT angiography only. Let me introduce some interesting cases of static CT perfusion from my hospital. This 54-year-old man with upper chest pain showed severe stenosis in left main, LAD, and circumflex on CT angiography at 2012. You can see the severe stenosis in the LM on angiography. On perfusion CT, there is a severe and large perfusion defect in the left main artery territory. Then, PTCA stenting was performed. 6 years later, this patient complained of newly developed upper chest pain after LM stenting. On CT angiography, both LM to LAD and LM to circumflex stents were patent. On perfusion CT in 2018, left main territory was completely normal, as you can see here, but there is newly developed mild perfusion defect in the inferior septum, inferior wall, and posterior papillary muscle here, which is the RCA territory. CT angiography revealed the reason of the new perfusion defect. The minimal or mild plaque in RCA in 2012 have progressed severely in 2018. Then, the severe stenosis of RCA was confirmed on angiography. Let's move on second case. This 56-year-old man showed moderate stenosis in the orifice of proximal LAD. You can see the plaque burden is quite large on cross-sectional image here. On angiography, the degree of stenosis is only moderate, around 50% stenosis. How do you think about this stenosis? Hemodynamically significant or not? On perfusion CT, there was no perfusion defect. Invasive FFR was 0.84, which means non-significance of this stenosis. Therefore, the patient did not undergo stent implementation. Chest pain was improved after optimal medical therapy, and there has been no clinical event during the 3-year clinical follow-up. Based on the results of this validation study, we have started the PERFUSE trial, which is the multi-center randomized clinical trial using static perfusion CT. This protocol randomized patients into FFR guided PCI and CT perfusion guided PCI treatment strategies. Primary endpoint is composite cardiovascular outcome after 1 year. Currently, around 60% of patients have been enrolled. The next topic is CT FFR. As you know, the history of CT FFR is almost the same as the history of the HeartFlow company using fascinating technology of computational fluid dynamics, which has been used in the manufacturing airplane or cars. After complex segmentation, mass generation, and computation process using the supercomputer, CT-FFR provided the simulated value of fractional flow reserve. They proved the incremental diagnostic value of CT-FFR over CT angiography through 3 landmark trials of discovery flow, de facto, and next trials. Cost effectiveness of CT-FFR
which is valid in the United States, were also published through the platform trial. However, HeartFlow FFR does not allow on-site analysis, that means offline analysis by our individual imaging specialist. So it could be inconvenient to use in individual hospitals. Therefore, some companies such as Siemens and Canon developed the on-site CT-FFR. And this on-site CT-FFR has also been validated using invasive FFR as a reference standard. My institution has also published the validation data of on-site CT-FFR using Siemens program compared to the CT perfusion and invasive FFR. Machine learning CT-FFR can reduce the calculation time of CT-FFR from 10 minutes to several seconds, but we still need quite complex segmentation process of aortic root and coronary trees for calculation of CT-FFR. This year, we published validation results of machine learning CT-FFR from a large number of patients, which may reflect the real-world practice in my institution. We enrolled over 400 patients and over 500 coronary regions with invasive FFR results. Unfortunately, diagnostic accuracy of CT-FFR based on CT-FFR using machine learning technology in gray zone from 0.75 to 0.90 was not good, around 60 to 70%, as you see this graph. In my institution, we do not use CT-FFR as a clinical practice. We do only research purpose. Finally, I would like to discuss on importance of subtended myocardial mass briefly. The subtended myocardial mass is defined as the volume of the myocardium subtended by the stenotic coronary segment. In some papers, this term is also used as a myocardial area at risk. Let's take two examples. There is a tight stenosis in the proximal portion of the LAD. You can see the distribution of LAD is quite wide. The distal portion of the LAD are wrapping around the cardiac apex. As the result, there is a wide area of perfusion defect, which is demonstrated by stress perfusion defect here. You can see the large perfusion defect wrapping around to the inferior wall of apical portion. Here is an example showing relatively small subtended myocardial mass resulted from side branch disease after PCI. You can see perfusion defect confined to the interior wall of the left ventricle, and LV septum shows normal perfusion. Why is the important size of the myocardial mass for evaluation of coronary stenosis? Take a look at these two houses, a large mansion and a small lodge here. The same degree of stenosis in the same sized water pipe may have a different impact on these two houses. I think relationship between water pipe to size of house could be similar with coronary artery stenosis and subtended myocardial mass. We have developed and validated CT-based myocardial segmentation method in animal model and validated it using this animal model. And then we presented an incremental value of subtended myocardial mass for identifying FFR-verified ischemia using quantitative CT angiography. We also compared this parameter with quantitative CT angiography and CT-FFR using on-site workstation from Siemens. Here is the result. The V-sub means subtended myocardial mass, and MLA square, that means minimal lumen area square. So the V-sub per MLA squares, that means subtended myocardial mass divided by squared minimal lumen area.
showed best area under the curve in ROC analysis for diagnosing hemodynamically significant stenosis. The BISA per MLA scale was better than minimal lumen area alone, and aggregated plaque volume, and even quantitative invasive angiography. The diagnostic AUC of CTFFR was 0.77, but BISA and minimal lumen area square showed 0.80, the best diagnostic performance in this study. This is an example of the first negative result of minimal lumen area on CT angiography with a large-sized subtended myocardial mass. The BISA per minimal lumen area square and CT-derived FFR correctly classified to this region to ischemic, and measured FFR was 0.65, which means ischemic. And this is another example showing our first positive result of minimal lumen area. Although minimal lumen area was smaller than cutoff, size of the BISA was small, only 21% of LV mass. As a result, the BISA per MLA scale was below the cutoff value, and the lesion turned out to non-ischemic by the FFR. CTFFR also classified this region correctly. On the other hand, this region showed significant stenosis even on quantitative angiography, 54%. The measured FFR value was 0.87. We also demonstrated the prognostic value of subtended myocardial mass for predicting cardiovascular outcomes. Ladies and gentlemen, this is my conclusion. Cardiac CT is an excellent test for both coronary plaque and hemodynamically significant coronary stenosis. Collaborative research between cardiologists and radiologists could be important to enhance the accuracy and utilization of cardiovascular CT. Thank you for your kind attention. Thank you very much, Dr. Yang, for very excellent and interesting presentations of yours. And now, before we came to the discussion of questions and answer, I'd like to have a few announcements to make in bahasa sahabat sekalian, para peserta. Di sini e-sertifikat dapat di-download di website www.hopcardis.org, dan e-sertifikat akan diberikan kepada peserta yang mengikuti webinar lebih dari 70% dengan kehadiran kumulatif lebih dari 70% selama webinar berlangsung. Para peserta yang mungkin mengalami gangguan koneksi dapat mereconnect atau merefresh page webinarnya dan akan tetap terhitung kumulatifnya bila menggunakan email registrasi yang sama. Dan materi hari ini jauh juga lainnya dapat berupa rekaman sesi webinar akan diunggah di website Hopcardis, jadi dapat dilihat atau dicek di www.hopcardis.org. Untuk form feedback, kami harapkan peserta dapat berpartisipasi dalam mengisi form feedback yang ada di akhir sesi webinar. Dan khusus untuk sesi kali ini, karena kita bekerja sama dengan ASCI, yaitu Asian Society Cardiovascular Imaging, kita ada 2 form feedback, yang satu dari panitia dan juga yang satu adalah dari ASCI, jadi mohon masukan sejawat, sehingga kita dapat meningkatkan kualitas dari webinar yang kita selenggarakan kali ini. Untuk selanjutnya, saya buka sesi untuk tanya-jawab. Sejawat dapat mengirimkan pertanyaan melalui chat, bisa dalam bahasa Inggris kalau ke Dr. Yang, atau mungkin dalam bahasa Indonesia juga boleh. Untuk permulaan, now we come to question and answer discussion session. We already have one question for Dr. Muhadi. Ini tidak disebutkan dari mana. Kapan dipilih? Dr. Muhadi izin bertanya, kapan kita memilih stress echo dibandingkan dengan CT angio pada pasien dengan low risk acute coronary syndrome?
for Dr. Muhadi, the question is, when we choose the echo stress test compared to CT angio in patient of low risk SCS. Please, Dr. Muhadi. Ya, thank you, Dr. Rian. Terima kasih, Dr. Rian. Pertanyaan yang sangat baik menurut saya, dan ini praktis klinis ya. Sehari-hari kita temukan kapan kita harus memilih pada mereka dengan low risk apoptosis syndrome. Artinya kita sudah melakukan suatu penilaian berdasarkan stratifikasi risiko. Apakah ini masuk dalam kita sebut sebagai memiliki likelihood yang rendah ataupun memiliki likelihood yang tinggi untuk coronary artery disease, gitu ya. Nah, secara umum pada mereka dilakukan evaluasi dengan menggunakan stress echo itu sebenarnya kalau likelihood-nya itu tinggi. Ini dibandingkan dengan CT angio tentu saja ya. Likelihood-nya tinggi, maka kalau bila memilih di antara pemeriksaan antara echo ataupun CT, itu lebih dipilih justru yang stress echocardiografi. Tapi pada mereka likelihood untuk coronary artery disease itu rendah, itu dipilih coronary CT angiografi atau CT angiografi ini. Nah, tapi ada juga beberapa pertimbangan yang lain, misalkan apabila kita ingin melihat kualiti gambar yang lebih baik, ya, maka CT angio itu memiliki tempat yang lebih baik dibandingkan dengan stress echo. Kemudian juga apabila ingin dievaluasi terkait dengan informasi arteriosklerosis ya, karena kita tahu pada evaluasi secara stress echo memang secara kasar saja, tetapi lebih bisa melihat lebih detail terkait dengan lokasi lesi arteriosklerosis itu dengan CT angio. Dan berikutnya juga dipilih CT angio terutama kalau memang sebelumnya tidak ada riwayat coronary artery disease. Nah, kapan kita pilih pada kelompok yang low risk ini atau clinical likelihood yang rendah ini stress echo? Tadi kalau kita lihat bahwa clinical likelihood-nya tinggi, kemudian kalau kita ingin melihat viability, nah ini lebih diutamakan stress echo, khususnya dubutamin stress echo. Begitu Dr. Rian, terima kasih. Ya, terima kasih Dok atas jawabannya. For Dr. Yang, you have already answered the practical question about can regular CT perform a CT perfusion, and you have already answered. And this also a question from a doctor here. If a patient with maybe mildly reduced renal function of CCT 60 ml per minute, is it possible to perform the CT cardiac, and what factor we have to be evaluate in patient like this, Professor Yang? The patient with mild renal insufficiency. Patient with what? I'm sorry. Mild renal insufficiency with cardiac CT, cardiac renal function mild, reduced about 60 millimeter per minute. You mentioned renal function is mildly reduced. Mitral valve. Chronic kidney, yes, with the mildly reduced kidney function. Kidney function. Kidney function, mildly reduced. Okay. Yes, recently, low dose, that means low contrast dose and low radiation dose protocol of CT angiography has been introduced. That means we can perform CT angiography using very low dose contrast amount. In example, our routine CT angiography protocol in my institution use about, I'm sorry for background noise.
Sorry for background noise. I'm in my hospital. Okay. In routine clinical practice, we are using around 60 to 70 milliliter of contrast amount. But in low dose CT angiography protocol, we use only 20 to 30 milliliter of contrast dose for low dose CT imaging. But we need a low kbp, low tube potential CT protocol is needed. Is it correct answer for your question? So if the patient have renal insufficiency, so the CT cardiac can still also can perform in patient like this. Right. By lowering amount of the dose, yes. Okay, of contrast. Yes. Okay. Thank you, Dr. Yang. And untuk sejawat sekalian, bila ada pertanyaan dapat dikirimkan atau dituliskan melalui chat. Sebelum mungkin kita sambil menunggu pertanyaannya. Nah, untuk Dr. Muhadi, bagaimana penggunaan stres echo pada pasien yang mungkin saat bersamaan memiliki kelainan katup? I want to ask Dr. Muhadi if the patient have also a concomitant valve disease, how can we apply the stress echo cardiography in detecting coronary arterial disease? Mungkin Dr. Muhadi dapat lebih menjelaskan. Ya, baik, terima kasih Dr. Rian. Jadi memang pertama penggunaan stress echo untuk penilaian katup pun juga memang ada tempatnya. Terutama kalau kita ingin melihat kasus pada aortic stenosis, apakah masuk kelompok yang false gitu ya, karena kita kadang-kadang ini betul nggak severe atau tidak gitu ya, itu kita bisa lakukan. Nah, kemudian juga pada evaluasi katup atau pada pasien dengan iskemik, kita mau lihat iskemik heart disease atau coronary disease dengan katup itu juga dilakukan. Tentu saja memang dalam hal penilaian tidak berbeda, artinya kita melihat regional wall motion assessment-nya, apakah abnormality atau tidak di 17 sektor atau 17 area yang kita mesti lihat. Itu yang kita bisa lakukan gitu ya. Tetapi memang bisa terpisah, artinya kita melihat evaluasi katup bukan pada kasus-kasus yang non-iskemik atau pada kasus yang non-iskemik juga bisa. Begitu Dr. Rian. Oh iya, baik, jadi masih tetap bisa dilakukan pada pasien-pasien yang mungkin mengalami kelainan katup. You can still perform the stress echo evaluation in patient with heart valve disease. We also have another question untuk Dr. Muhadi lagi. Pada pasien dengan kasus angina pectoris stabil dengan strong positif pada hasil treadmill testnya, apakah masih memerlukan modalitas pemeriksaan lain atau langsung kita coronary angiografi yang invasif? Ya, Dr. Muhadi. Baik, terima kasih Dr. Ian. Ini dari Dr. Indra senior ini ya, Dr. Indra Manulang ya. Baik, jadi memang kalau pasien ini sudah dari hasil evaluasi treadmill testnya sudah likelihood untuk coronary disease itu sudah tinggi, justru langsung saja lakukan tindakan invasif ya, dalam hal ini coronary angiografi. Jadi nggak perlu dilakukan modalitas pemeriksaan yang lainnya. Itu Dr. Rian. Jadi setuju kita langsung melakukan ya, karena sudah iya, betul. Oke. Kita sambil menunggu pertanyaan yang lain. We still wait for other participants to ask the questions. I want to ask Dr. Yang. Maybe you have experience in using the artificial intelligence application in your clinics or hospital in detecting coronary artery disease. Maybe you can share your experience with us, Dr. Yang.
Yes, thank you for your question. Artificial intelligence could be applied in a lot of tasks in cardiovascular imaging, such as segmentation of our structures. That means we could segment easily using artificial intelligence. As you know, if we want to evaluate ventricular function or atrial function, we need manual segmentation, but artificial intelligence could reduce time for time-intensive segmentation process. So many companies try to apply artificial intelligence for segmentation of cardiac CT. In my institution, I have experience develop automatic segmentation of cardiac structures and automatic detecting and classification of coronary calcium score. In coronary calcium score, we developed software and with collaboration of a Korean company, we commercialized. So in my institution, before that software, where a coronary calcium score was performed by an experienced technologist, but now coronary calcium score process is replaced by automatic software using artificial intelligence. In near future, artificial intelligence could reduce time-intensive post-processing of image in cardiovascular imaging, not only the CT, but also MRI and echocardiography. So the artificial intelligence will definitely saving time. But what about the cost? Maybe is there a problem about the cost? About what? Sorry? Cost, about the cost. We will be saving time, definitely. But maybe still maybe what about the cost? Is still maybe You're saying about money. Money, yeah, cost. Yes. For many people. Yes, that is very, very complex and very hard problem to solve. I think many developers and many company are that is very big problem. Who should pay for artificial intelligence? A good example is HeartFlow. Maybe HeartFlow succeeded to get partial but insurance coverage from United States for their HeartFlow software, but I'm not sure. But still, hospital could buy new software using artificial intelligence, because artificial intelligence could enhance productivity. So yes, I'm not. I don't have clear answer for your question. Sorry. Okay, thank you. It's very interesting, and I still invite if there is participant who wants to have a questions to Dr. Yang or Dr. Muhadi. So, Dr. Yang, for the patient with the high calcium score, is there any discrepancy or difficulty in detecting the coronary artery disease with the burden of the calcium in the stenosis? So will be affecting the result. Yes, patient with high calcium score is has great problem for evaluating luminal status. I mean, luminal degree of stenosis. Determining degree of stenosis is very, very hard using coronary CT angiography due to beam hardening artifact. But
as I introduced, detecting myocardial ischemia using stress perfusion CT could be one solution for patient with high calcium score, because in CT perfusion we don't need to see coronary lumen. We could see only myocardial perfusion status. So in my experience, CT perfusion has definitely incremental value for diagnosing hemodynamically stenosis in patient with high calcium score. That is my answer. Okay, thank you very much. Because high calcium score, it doesn't always mean the high stenosis. So that's the take-home message. Yes. Okay. Is there? I want to see. Is there anyone who wants to give an answer? Sepertinya sudah tidak ada lagi ya. Oh, ini ada pertanyaan. We have one question from Dr. Hamzah Shatri. When we direct using CCTA, or should we use echo stress test at first to evaluate symptomatic CAD? Jadi pasien dengan simptomatik CAD, apakah kita mau menggunakan stress echo atau kita yang langsung ke CT? Maybe I want to Dr. Muhadi first to answer. Maybe Dr. Yang also can answer later. Dr. Muhadi, please. Ya, baik. Terima kasih. Jadi pada pasien-pasien yang dengan symptomatic CAD, ya, arti kita bisa bilang sebagai tipikal angina. Pada pasien-pasien ini sebenarnya pilihannya invasif angiografi, Dr. Yan. Jadi pada mereka dengan highly clinical likelihood untuk coronary disease, kemudian ada keluhan angina yang tipikal, ya. Bahkan apabila sudah dievaluasi misalkan dengan resting ekokardiografi didapatkan ejection fraction-nya yang mengalami penurunan atau dysfunction, maka itu sudah harus tindakan angiografi invasif, Dr. Yan. Okay, from the cardiologist point of view, Dr. Muhadi would like to perform the invasive coronary angiography. Dr. Yang, what is your opinion about this? Do you have to perform the cardiac CT on this patient with symptomatic patient? In my institution, CT angiography is first choice because, as you know, stress echocardiography need cardiologists work. So in my institution, cardiologists want to prefer a CT angiography because in Korea and in my institution, CT angiography is more convenient way and more cost-effective way in Korea. But situation is different from country to country. And in academia, recent trials promise showed no significant difference between functional testing strategy and anatomic strategy using CT angiography. So these two options should be selected by our medical and economical and company like environments of certain country or a certain hospital. In my hospital, CT angiography is first. Oh, you can. So you perform the CT angiography, but not directly to invasive coronary angiography. Coronary angiography. Yes, CT angiography. CT angiography. Okay. Yes. So this is the radiologist's point of view and the cardiologist's point of view. But maybe it depends on the hospital and the doctor and also the patient's preference. Okay. So, ladies and gentlemen, we've come to end our discussion because of limited time.
And I thank you, Dr. Yang, Dr. Mohadi, for the excellent presentations and discussion. And also, I thank the participants of the Hope Cardiff webinar for already participate today. And have a nice day. We will have next week for webinar sample, and also thank Dr. Yang for the excellent presentation, and Dr. Mohadi also. And well, we will see you in the next session, hopefully. Have a good day. Have a good day. And untuk para peserta Hope Cardiff, untuk sesi selanjutnya yang akan diadakan minggu depan pada tanggal 7 Agustus, diharapkan partisipasinya, yaitu pada seksi minggu depan dengan judul How to Optimize Benefit of Patients Antiplatelet Therapy for Post-PCI Patient in SCS and CCS, dan pukul 8 sampai pukul 9.30, dan juga ada sesi Imaging in Calcium Coronary Lesion dengan topik IFUS as Imaging Modalities. Dan diharapkan para peserta sekalian untuk dapat mengikuti webinar Hope Cardiff minggu depan, dan kami ucapkan terima kasih pada para peserta untuk partisipasinya, dan para peserta juga dapat mendownload sertifikat pada website Hope Cardiff, www.hopecardiff.org. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We end also discussion for today. Thank you, Dr. Yang. Thank you, Dr. Yang. Thank you, Dr. Mohadi. Terima kasih. Thank you, Dr. Yang. Have a very nice day. Hopefully to see you in the next meeting or session. Thank you very much. Thank you. Okay, thank you. See you next time. Thank you, Dr. Yang. Yeah.